Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menampaki serial buku ke-6 Pendekar Slebor dengan judul Bangkitnya Ki Rawarontek. Siapkan dirimu Kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Pantai barat Buleleng tak hentinya didera ombak. Gelombang demi gelombang menggapai hingga melemah di pasir bibir pantai. Selaksa bui bertumbukan. Selaksa lainnya lahir atau menghilang. Di batas laut, bayang-bayang rembulan penuh tampak bagai tercabik-cabik gejolak samudra. Tak jauh dari benteng pasir pantai, berdiri sebuah bangunan karang besar yang mematung kaku. Tepat di kaki sebelah timur bukit karang itu, terdapat goa cukup besar. Goa Karang Hitam. Goa Karang Hitam tetap membisu. Tak seperti ombak laut yang selalu bergemuruh, bongkahan-bongkahan batu karang dingin tampak menimbun seluruh mulut goa. Tebing karang di atasnya, ratusan sarang burung walet tampak tersusun tak teratur, bagai bintik-bintik jika dipandang dari jauh. Di setiap sarang itu, burung-burung mungil berkumpul menanti pagi. Malam kian terpuruk dalam kelam. Kendati demikian, tak juga sunyi. Riuh rendah, pesta ombak sang samudra terus berlangsung. Pada pangkal dini hari yang diselimuti dingin, timbunan batu-batu karang di mulut goa Karang Hitam tiba-tiba bergerak-gerak. Brrr. Tak ada sepasang mata pun menyaksikan. Kelihatannya, pantai saat ini tidak diminati seorang pun. Bahkan, para nelayan yang biasanya sudah berada di tengah laut, kini lebih memilih berkumpul dengan keluarga. Badai tampaknya memang akan mengamuk di musim angin barat yang ganas. Bongkahan karang penimbun mulut goa Karang Hitam terus bergetar kecil, lalu saling bergeser. Padahal tak ada tempat gempa saat itu, dan memang hanya di sekitar mulut goa itu saja yang bergetar. Sesaat kemudian, bongkahan batu karang itu kembali mematung bisu. Waktu terus merayap, merangkak bagai langkah-langkah para pencabut nyawa. Pada puncaknya, blar! Grup! Grrr! Ledakan menggila yang dibuntuti gemuruh riuh tercipta seketika. Bongkahan batu karang sebesar setengah badan manusia langsung terlontar ke segala arah, menghambur tak berdaya seperti butiran pasir. Bukit karang menjulang di atasnya turut bergetar. Ratusan burung walet mendadak kehilangan kedamaian di sarang masing-masing. Mereka berterbangan liar, bagai digerah keterkejutan. Cuit, 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 cuit. Mulut goa Karang Hitam ternganga lebar. Tak ada lagi karang keras yang menyupa mulutnya. Yang tertinggal hanya pecahan-pecahan batu kecil di sekitarnya, serta kehampaan di rongga dalam goa. Di dalam sana, gelap berkuasa bersama kawalan kelengangan. Namun itu tidak berlangsung lama, karena mendadak saja tiba-tiba terdengar erangan yang menggidikan bagai terpelanting keluar.
Di satu hamparan lembah hijau berumput halus dalam wilayah kekuasaan kerajaan Tabanan, berdiri menyendiri sebuah pondok sederhana. Di halaman, terlihat dua orang berbeda usia bertelanjang dada. Sekujur tubuh mereka berkilatan oleh keringat yang membanjir. Hiat! Hiat! Terdengar teriakan penuh semangat secara bergantian dari mulut masing-masing. Dengan diiringi teriakan, mereka melakukan gerakan-gerakan penuh kekuatan. Yang seorang adalah pemuda gagah berusia 26 tahun. Tubuhnya berotot kenyal. Pantas saja jika dia begitu bergelora melakukan setiap gerakan. Wajahnya tak tergolong tampan. Namun, terlihat ramah dan tak bosan dipandang. Kini wajahnya memperlihatkan kesungguhan. Sementara rambutnya yang sepanjang bahu terikat kain hitam, menggelepar-gelepar dipermainkan angin lembah. Sementara yang seorang lagi adalah lelaki tua. Meski usianya bisa dibilang lanjut, namun tubuhnya masih tampak gagah. Otot-ototnya pun tak begitu mengalami kesulitan dalam membuat gerakan jurus yang tak terhitung sulit. Menilik kerutan serta kumis dan jenggot putih di wajahnya, bisa ditebak kalau usianya hampir mencapai 90 tahun. Wrrr. Deru seketika tercipta. Begitu celana pangsi hitam mereka bertumbukan cepat dengan angin. Kaki kanan mereka terancung lurus menantang langit, seolah hendak mematahkan leher lawan. Setelah itu, kaki masing-masing kembali ditarik ke bawah perlahan. Dengan menghempas napas berangsur, mereka pun mengakhiri latihan hari ini. Cukup dulu untuk hari ini, Yaksa, ujar lelaki tua itu seraya menyapu peluh di kening. Baik guru, tapi kalau boleh, aku hendak sedikit menyempurnakan gerakanku pada jurus ke-19. Pinta anak muda yang ternyata bernama Yaksa. Si lelaki tua terkekeh. Kau punya semangat baja. Aku senang memiliki murid sepertimu. Tapi hari ini aku harus meneruskan pelajaran memahat. Sela Yaksa mendahului kalimat laki-laki tua yang ternyata adalah gurunya. Laki-laki tua itu tertawa. Sudah seringkali dia mengatakan kalimat itu pada Yaksa, sampai-sampai murid tunggalnya ini hafal. Dan tentunya guru juga akan mengatakan kalau aku harus mempelajari ilmu selain bela diri, karena hidup menuntut banyak hal. Seni bisa membuat jiwa kita hidup, sekaligus bisa menjadi penopang hidup. Tambah Yaksa. Sang guru tertawa lagi. Lagi-lagi dia kedahuluan. Seketika diraihnya bau Yaksa dengan wajah gembira. Ayo kita ke dalam. Setelah beristirahat sebentar, kita mesti melanjutkan pahatan. Ajak laki-laki tua itu. Mereka segera masuk ke dalam pondok untuk beristirahat sejenak. Begitu berada di dalam, mereka meneguk air putih segar dari sebuah kendi. Lalu masing-masing menyapu keringat dan sedikit berangin-angin di sisi jendela. Dan kini mereka menuju belakang pondok, siap melanjutkan pekerjaan lain. Sepertinya mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Memang, bukankah waktu begitu cepat berlalu? Di halaman belakang pondok telah menunggu tumpukan balok kayu besar serta dua pahatan yang hampir rampung. Yaksa menghampiri salah satu pahatan. Kenapa guru menyuruhku membuat patung sangkala ini? Tanya Yaksa sambil meraih alat-alat pahatannya. Laki-laki tua ini menepuk-nepuk kepala patung berbentuk raksasa bermata besar dan bertaring itu. Patung sangkala
adalah perlambang kejahatan di dunia. Aku menyuruh membuatnya karena aku ingin kau selalu waspada terhadap setiap kejahatan di bumi ini. Kenapa guru menyuruhku membuat sepasang? Tanya Yaksa lebih lanjut. Diperhatikannya satu patung lain yang berbentuk raksasa wanita berwajah bengis. Patung Sangkala adalah dewa perusak, sedangkan pasangannya adalah patung Sang Holy Durga. Artinya, setiap manusia baik perempuan atau lelaki setiap saat bisa melakukan kejahatan. Karena sifat jahat adalah salah satu sifat setiap orang yang tidak bisa menguasai sifat itu, dia akan dikuasai. Tapi jika bisa menguasainya, niscaya orang akan mendapat ketentraman hidup, tutur guru pemuda ini. Tapi seseorang yang bisa menguasai sifat jahat dalam dirinya tidak mungkin tentram kalau dizoliminya, guru. Serga Yaksa. Lelaki tua berjanggut putih yang kini sudah mengenakan baju hitam itu mengangguk-angguk seraya menebar senyum arif. Untuk itulah, seseorang harus memiliki kemampuan bela diri serta menghapus kejahatan pada orang-orang yang dikuasainya. Kau mau menjadi pendekar pembela kebenaran, bukan? Kini giliran Yaksa mengangguk-angguk. Nah, sekarang kau teruskan kerjamu. Baik, guru. Yaksa mulai menghujamkan pahatannya pada lekukan tubuh patung Sangkala yang harus dirampungkan. Sedangkan gurunya sudah kembali ke pondok. Tapi begitu lama sudah kembali lagi. Di tangannya kini ada segulungan daun lontar kering yang sudah diawetkan. Yaksa, kalau kau sudah menyelesaikan patung Sangkala, masukkanlah lembaran-lembaran lontar ini ke lubang patung yang kemarin kau buat. Sang guru langsung menyodorkan gulungan di tangannya. Apa ini, guru? Tanya Yaksa ingin tahu. Ini adalah sobekan-sobekan sebuah kitab. Saut lelaki tua itu singkat. Kitab apa, guru? Desak Yaksa ingin tahu lebih banyak. Kitab ilmu hitam. Dalam lontar itu tertulis rahasia-rahasia kelemahan ilmu hitam. Jelas gurunya hati-hati. Karena aku yakin suatu saat ada orang-orang berhati iblis akan mencarinya. Maka kita harus menyembunyikan pada satu tempat rahasia. Di dalam patung dewa perusak ini, bisik Yaksa juga hati-hati. Gurunya mengangguk sekali. Bagaimana kisah guru dan muridnya ini selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.